Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Peggy Nuzul Syaharani dari kelas 4C D3 Akuntansi Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Akuntansi Manajemen Modul 1 Subbab 2 yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi Manajemen, Struktur Organisasi dan Etik. A. Sistem Informasi Akuntansi Manajemen dan Proses Manajemen. Akuntansi manajemen adalah sebuah sistem informasi yang menyediakan informasi spesifik yang dibutuhkan oleh manajemen. Sistem informasi akuntan manajemen atau SIAM yaitu aktivitas untuk mengumpulkan, mengukur, menyimpan, menganalisis, melaporkan, dan mengelola informasi. Dapat berupa laporan-laporan khusus, laporan kos produk, anggaran, laporan kinerja, dan laporan komunikasi personal. Ini adalah contoh gambar sistem informasi akuntansi manajemen. Berikutnya adalah proses manajemen. 1. Perencanaan. Perencanaan berupa proses penyusunan anggaran, mencakup penganggaran operasional dan penganggaran keuangan. Yang kedua, pengendalian. Pengendalian adalah proses pengawasan dan pengendalian bahwa semua tindakan dilakukan sesuai rencana dengan tepat tujuan. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Proses memilih alternatif terbaik dari berbagai alternatif dapat dianggap sebagai luaran kognitif. Yang keempat, pengukuran dan evaluasi kerja. Ini berkaitan proses pengelolaan pencapaian, proses pendekatan komprehensif, memfokuskan organisasi terhadap misi dan tujuan sasaran. Yang kelima, perbaikan berkesinambungan. Serangkaian aktivitas organisasi yang bertujuan meningkatkan level dari suatu organisasi dengan melebarkan fokus perubahan serta merencanakan implementasi proses perubahan. B. Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Di sini ada perbedaan dan persamaannya. Yang pertama, perbedaan. 1. Penggunaan laporan. 2. Periode pelaporan. 3. Bentuk laporan. 4. Fungsi. 5. Dimensi waktu. 6. Akurasi. 7. Jenis dan sifat informasi. 8. Lingkup laporan. Yang kedua, persamaan. 1. Prinsip akuntansi yang lazim diterima baik dalam akuntansi keuangan kemungkinan besar juga merupakan prinsip pengukuran yang relevan dalam akuntansi manajemen. Yang kedua, sama-sama menggunakan informasi operasi yang sama. Peranan akuntan manajemen. Peran seorang akuntan manajemen dalam organisasi adalah sebagai pendukung organisasi. Akuntan manajemen biasanya terlibat secara langsung dalam proses manajemen sebagai anggota penting dalam tim manajemen, misalnya sebagai controller atau kepala bagian akuntansi dan manajer akuntan biaya. Akuntan manajemen bertugas membantu orang-orang lini, yaitu pihak yang bertanggung jawab langsung dalam melaksanakan tujuan dasar organisasi, misalnya bagian produksi. Dalam hal ini, akuntan manajemen berada dalam posisi staf, yaitu posisi yang mendukung tugas lini dan tidak bertanggung jawab langsung terhadap tujuan dasar organisasi. C. Perilaku etis akuntan manajemen. Kode etik merupakan pedoman bagi seseorang dalam menjalankan profesinya secara profesional. Kode etik mengatur seseorang dalam bersikap dan berperilaku secara etis di dalam suatu organisasi profesi tersebut. Berikut perilaku etis yang harus dimiliki oleh akuntan manajemen. 1. Kejujuran. 2. Integritas. 3. Tepat janji. 4. Kesetiaan. 5. Adil. 6. Peduli terhadap orang lain. 7. Hormat terhadap orang lain. 8. Menjadi warga yang bertanggung jawab. 9. Selalu berupaya mencapai yang terbaik. 10. Memiliki akuntabilitas. D. Kode etik profesi akuntansi manajemen. Setiap profesi memiliki aturan berperilaku atau standar etika, memiliki kewajiban kepada organisasi yang dilayani, kepada profesinya, masyarakat, dan kepada diri sendiri untuk menjaga standar kode etik. Institute of Management Accountants telah mengeluarkan standar kode etik yang mana wajib diikuti oleh akuntan manajemen. Standar-standar pedoman terbagi menjadi 4, yakni kompetensi, kerahasiaan, integritas, dan kredibilitas. Yang pertama, kompetensi. Akuntan manajemen harus menjaga kemampuan dan pengetahuan profesional mereka ketika memberikan jasanya. Yang kedua, kerahasiaan. Akuntan manajemen harus dapat menghormati dan menghargai kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pekerjaan dan hubungan profesionalnya. Yang ketiga, integritas. Akuntansi manajemen harus jujur dan bersikap adil, serta dapat dipercaya dalam hubungan profesionalnya.
Yang keempat, kredibilitas. Akuntan manajemen tidak boleh berkompromi mengenai penilaian profesionalnya karena disebabkan prasangka, konflik kepentingan, dan berpengaruh orang lain. Baiklah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanya, boleh di kolom komentar. Nanti saya jawab, insya Allah. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.